kita sebagai pemuda-pemudi bangsa harus bangga ya. Harus bangga. Jangan kita ini meremehkan para ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama Nusantara ini termasuk banyak sekali dari kita mau cari ilmu Islam yang seperti apapun, ada ulama-ulama Semarang ini, ulama-ulama Nusantara ini yang menulis tentang ilmu-ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al Mihrab TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sebuah sejarah dari seorang ulama yang masyhur, yang terkenal, yang memiliki banyak sekali karangan kitab. Dan kali ini kita akan menguliknya bersama seseorang yang istimewa, bersama beliau Al-Habib Novel Al-Mutahhar. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Habib, seorang ulama besar, Kiai Haji Soleh Darat, dengan kisahnya yang begitu luar biasa, dimulai dari belajar di Timur Tengah, lalu karangan beliau yang sangat banyak sekali. Beliau lahir di mana Habib, dan pada tahun berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Menurut sejarah, beliau ini dilahirkan di Jepara. Kalau kita mau melihat dari sejarah seorang tokoh, sedikit banyak kita akan mengulik bagaimana keadaan satu kondisi yang ada di dalam masa tersebut. Kita lihat Kiai Soleh ini memiliki seorang ayah yang bernama Kiai Umar. Kiai Umar memiliki seorang ayah yang bernama Kiai Muhammad Tasmin. Kita tahu di dalam sejarah ini, baik Kiai Umar ataupun Kiai Muhammad Tasmin ini, beliau ini berdua berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Yang mana setelah Pangeran Diponegoro tertangkap pada tahun 1830, maka kemudian perjuangannya para ulama pada waktu itu, yang pada waktu ketika dengan Pangeran Diponegoro itu dengan perjuangan mengangkat senjata, setelah itu para ulama berganti haluan, berjuangnya lewat jalur keilmuan. Maka kemudian Kiai Soleh Darat ini dilahirkan 1820 di Kedung Jumbleng di Jepara, Jawa Tengah. Ayah beliau termasuk daripada salah satu prajurit Pangeran Diponegoro, yang kemudian Kiai Soleh Darat ini mula-mula belajar kepada ayahnya, yaitu Kiai Umar. Kemudian Kiai Soleh Darat ini juga belajar kepada Kiai Sahid Waturoyo
yang berada di daerah Kajen Pati. Kemudian belajar lagi di daerah Kudus dengan seorang ulama yang bernama Kiai Muhammad Sholeh bin Kiai Asnawi Kudus. Kemudian beliau banyak belajar menimba ilmu dengan para ulama-ulama termasuk di Pulau Jawa ini. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya ini di kota Mekah, yang mana pada waktu itu di kota Mekah ini termasuk pusat keilmuan agama Islam, yang mana di kota Mekah tersebut banyak sekali ulama-ulama yang menuntut ilmu di kota Mekah tersebut. Kemudian setelah Kiai Sholeh Darat belajar di Mekah, diantaranya kepada yang terkenal itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Syafi'iyah yang berada di kota Mekah. Kemudian beliau diajak pulang oleh salah seorang ulama besar, yaitu Kiai Muhammad Hadi Girikusumo. Diperkirakan mungkin sekitar 1860 atau 1870-an beliau sampailah di kota Semarang. Selama beliau di kota Mekah ini, beliau memiliki seorang anak yang bernama Ibrahim. Maka di dalam beberapa kitabnya Kiai Sholeh Darat ini menyebutkan Abu Ibrahim. Jadi menyebutkan nama anaknya, tetapi anak tersebut, Ibrahim tersebut, meninggal ketika belum memiliki seorang anak. Singkat cerita, Kiai Sholeh Darat bersama Kiai Hadi Girikusumo ini balik ke Jawa. Kemudian Kiai Sholeh Darat ini menikah dengan anaknya Kiai Murtado. Kiai Murtado niki adalah salah pendiri pondok pesantren di Darat. Maka ketika Kiai Murtado ini wafat, maka kemudian tampuk pimpinan pondok pesantren Darat ini dipegang oleh Kiai Muhammad Sholeh bin Umar bin Muhammad Tasmin, atau yang sering disebut Kiai Sholeh Darat. Itu diantaranya sedikit daripada sejarah atau biografi dari Kiai Sholeh Darat. Ya. Lalu berkaitan dengan yang kitab-kitab beliau yang karang, itu beliau mengarangnya saat berada di Mekah atau saat sudah kembali ke Indonesia? Banyak di antara kitabnya Kiai Sholeh Darat ini dikarang ketika sudah berada di pesantren Darat. Dan Kiai Sholeh Darat ini memiliki satu ciri khas di dalam karangan-karangannya, yaitu apa? Beliau diantaranya ulama yang mempopulerkan aksara pegon. Tetapi beliau bukan yang pertama di dalam menulis Arab pegon. Sebelumnya di daerah Jawa Tengah ini ada seorang ulama besar yang bernama Kiai Ahmad Rifai, atau disebut Kiai Ripangi. Beliau ini berasal dari Kendal, dan beliau ini menulis banyak kitab-kitab dengan aksara pegon. Itu beliau hidup sekitar 1800 sekian, yang mana kemudian Kiai Ahmad Rifai ini berjuang melawan Belanda, kemudian beliau ditangkap dan diasingkan ke Manado, kalau tidak salah di Manado itu. Nah, kemudian setelah itu beliau dengan ciri khasnya aksara pegon ini menulis banyak sekali kitab, baik dari kitab Majmu' As-Syariah atau kemudian Sarah Jauharat Tauhid Sabilil Abid fi Sarah Jauharut Tauhid. Kemudian diantaranya beliau menulis kitab Sarah Burdah. Kemudian beliau menerjemahkan daripada kitab Hikam. Kemudian beliau metik daripada beberapa bab daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan masing-masing kitab ini alhamdulillah sudah banyak diketemukan. Itu diantaranya sedikit daripada peran serta Kiai Sholeh Darat ini di dalam berjuang di dalam bidang keilmuan. Iya, bisa dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa Kiai Sholeh Darat ini adalah guru dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana proses atau bagaimana seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga Mbah Dahlan ini bisa menjadi murid dari beliau. Beliau bisa dikatakan sebagai syekh ulama di zamannya. Maka banyak sekali ulama-ulama di Jawa pada waktu itu sedikit banyak pernah
ngaji langsung, belajar langsung kepada Kiai Soleh Darat atau lewat para santri-santrinya Kiai Soleh Darat. Muridnya Kiai Soleh Darat ini banyak. Di antara yang terkenal mungkin Kiai Hasyim Asy'ari atau terkenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Ada kemudian muridnya yang lain Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Tapi juga banyak murid-murid beliau yang lain seperti Kiai Idris Jamsaren di Solo. Kemudian banyak sekali ulama-ulama pada waktu itu belajar kepada Kiai Soleh Darat. Itu di antaranya. Karena pada waktu itu setelah perang Pangeran Diponegoro, banyak para ulama ini berjuang lewat jalur keilmuan. Ada yang menulis kitab, ada yang berdakwah dari masjid ke masjid, mendirikan majlis-majlis taklim, kemudian dengan pondok-pondok pesantren, berubahlah perjuangan yang pada waktu itu dengan senjata berubah dengan perjuangan lewat keilmuan. Dan diantaranya Kiai Soleh Darat ini adalah ulama yang mengalami masa transisi. Setelah masa perang Pangeran Diponegoro, beliau muncul sebagai seorang ulama yang menyebarkan ilmunya. Itu diantaranya. Yang ingin ditanyakan lagi, berarti beliau waktu berjuang itu Indonesia dalam keadaan seperti apa, Bib? Sehingga dipilihlah setelah adanya Pangeran Diponegoro yang berjuang melalui perang, lalu muncullah seorang Kiai Soleh Darat yang berjuang melalui keilmuan. Kita harus tahu zaman perjuangan bersenjata zaman terdahulu ini muncul banyak sekali perjuangan-perjuangan melawan kaum penjajah. Tetapi pada waktu itu belum ada satu bendera atau satu bentuk yang menyatukan seluruh Nusantara pada waktu itu. Jadi ketika perjuangan pahlawan-pahlawan sebelum kemerdekaan, apalagi zaman sebelum 1850 ke bawah, ini munculnya perjuangan lewat kerajaan-kerajaan. Seperti kerajaan Mataram berjuang atas nama Mataram Islam, kerajaan Mataram Islam. Kemudian Keraton Cirebon juga atas nama Keraton Cirebon. Kemudian Aceh juga atas nama Kerajaan Aceh. Kemudian muncul di Banjar juga dengan atas nama Kerajaan Banjar. Belum ada satu konsep yang itu menyatukan seluruh elemen-elemen di dalam satu bentuk negara. Maka saya mengatakan begini, setelah perang Pangeran Diponegoro ini hikmahnya luar biasa. Setelah masa Pangeran Diponegoro ini, para ulama ini berjuang lewat jalur keilmuan. Kemudian para ulama ini menggali satu metode. Harus ada satu konsep yang mana konsep tersebut bisa menyatukan wilayah Nusantara. Karena nama Indonesia pada waktu itu belum ada. Ini harus dicatat. Kemudian diantaranya banyak sekali ulama-ulama Jawa atau ulama Nusantara ini yang belajar dan tinggal di kota Mekah. Kita tahu di kota Mekah ini termasuk di antara pusat keilmuan. Di antaranya masanya Kiai Soleh Darat ini banyak ulama-ulama Jawa yang berada di kota Mekah seperti Syekh Ahmad, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Kemudian ada lagi Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Ghani Bima, banyak Syekh Abdul Somad Al-Falimbani termasuk di antara yang pernah tinggal di kota Mekah. Setelah perang masa Pangeran Diponegoro ini, para ulama ini terus berkonsolidasi. Dan puncak daripada konsolidasi para ulama ini terjadi di Aceh. Yaitu para ulama kumpul membentuk satu konsep, harus ada satu konsep negara yang ini menyatukan Sabang sampai Merauke. Maka para ulama ketika kumpul di Aceh ini, diantaranya yang sepengetahuan saya yaitu Sayyid Abu Bakar Al-Idrus, kemudian ada lagi Syekh Muhammad Amir, ada lagi Syekh Muhammad Said, dan beberapa ulama Jawa, ulama Kalimantan, ulama Sumatera berkumpul di Aceh membentuk satu konsep negara. Maka keluarlah satu konsep negara yang bernama Al-Jumhur Al-Indonesia. Itu pertama kali muncul di Aceh pada tanggal atau diresmikan nama Al-Jumhur Al-Indonesia ini oleh para ulama
bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 1283 Hijriah. Kalau dikonversikan ke tahun Masehi kurang lebih tahun 1866. Setelah perjuangan 1866 inilah nama Indonesia ini mulai dipopulerkan. Maka ke seluruh Sabang sampai Merauke berjuang atas nama Indonesia. Dan puncaknya diantaranya 1945 negara Indonesia ini merdeka. Setelah Belanda ini kemudian bisa diusir, itu singkat ceritanya. Jadi Kiai Soleh Darat ini termasuk ulama yang mengalami masa transisi. Transisi ketika belum ada nama Indonesia sampai kemudian muncul nama Indonesia itu. Ini Kiai Soleh Darat masuk di dalam bagian daripada sejarah pada waktu itu. Itu diantara sedikit cerita. Berarti beliau saat beliau belajar di Makkah itu sudah ada beberapa ulama dari Jawa yang Oh iya, banyak ulama-ulama Jawa banyak yang sudah di Mekah, dan beliau banyak diantaranya yang waktu itu menjadi syekhul ulama, gurunya para ulama. Diantaranya kita lihatlah Syekh Ahmad Nahrawi, itu yang dari Banyumas, yang mana pada waktu itu beliau terkenal sebagai syekhul ulama. Bahkan diceritakan itu ulama-ulama Mekah pada waktu itu belum bisa mencetak kitabnya kalau belum ditaskah sama Syekh Ahmad An-Nahrawi. Ini beliau terkenal sebagai seorang ulama besar dan juga mursyid Thariqah Sadiliyah di antaranya. Lalu berkaitan dengan kitab-kitab beliau. Berarti kebanyakan kitab beliau sudah ditulis ketika beliau pulang ke Indonesia. Paling terbanyaknya ketika beliau sudah di Semarang. Itu paling banyak kitab-kitabnya beliau ditulis ketika beliau berada di kota Semarang. Itu diantara beberapa itu juga ditulis ada tanggal atau tahunnya. Dan juga yang mempopulerkan Arapegon tadi adalah Mbah Soleh Darat. Tapi iya, Kiai Soleh Darat mempopulerkan Arapegon, tetapi beliau bukan yang pertama ketika menulis di dalam Arapegon. Karena sudah banyak ulama-ulama pada waktu itu yang menulis di dalam Arapegon. Ada yang dengan bahasa Melayu. Kita lihat, kalau kita lihat dari masa sebelum Kiai Soleh Darat ini, ada di Banjar ini ada ulama besar, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Itu menulis kitabnya juga di dalam bahasa Melayu. Kemudian ada lagi kitab Durratun Nafis yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari ini dengan bahasa Melayu. Artinya Arapegon, bahasa Arapegon ini dipopulerkan di Jawa Tengah dan Jawa pada umumnya ini oleh Kiai Soleh Darat. Tetapi beliau bukan yang pertama di dalam menulis aksara Pegon. Karena waktu itu sudah banyak beberapa ulama menulis di dalam Arapegon. Tetapi ketika dengan ketokohan Kiai Soleh Darat sebagai syekhul ulama, maka ketika beliau menulis kitab di dalam Arapegon, maka kemudian menjadi terkenal. Karena kemudian kitab-kitab ini dibawa oleh santri-santrinya, oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan dan sebagainya, sampai akhirnya bisa dikatakan Kiai Soleh Darat ini merupakan yang mempopulerkan aksara Pegon. Yang masyhur di kalangan masyarakat kebanyakan itu begini, jadi beliau adalah yang mempopulerkan Arapegon, lalu menjadi guru dari Syekh Hasyim Asy'ari dan juga Ahmad Dahlan. Ketika Syekh Ahmad Dahlan dan juga Syekh Hasyim Asy'ari berguru pada beliau, posisi beliau ada di Arab ataukah sudah kembali ke Indonesia? Sepengetahuan saya ketika pada waktu itu mungkin beliau sudah berada di darat. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim itu lahir 1870. Diasumsikan ketika Mbah Hasyim ini ngaji kepada Kiai Soleh Darat umur 15 tahun lah. Berarti ketika ngaji 1885, maka kemungkinan besar Kiai Hasyim Asy'ari belajar kepada Kiai Soleh Darat ini di pesantren Darat Semarang. Begitu juga Kiai Ahmad Dahlan. Jadi kita
Kalau mau merekonstruksi sejarah ini kita harus melihat dari tahun per tahun. Nanti kita akan ketemu perkiraan itu bagaimana. Baik. Lalu berkaitan dengan makam beliau yang ramai dikunjungi. Namun terkesan makam beliau ini begitu sederhana, berbeda dengan makam-makam waliullah lain yang ada di Semarang. Ya, sempat beberapa tahun yang lalu memang terjadi polemik. Di antaranya polemik itu mengatakan begini, di mana aslinya makam Kiai Soleh Darat ini? Ada yang mengatakan makam beliau ini di pondok pesantrennya. Sampai kabar terakhir di pondok pesantrennya pun dibuat satu kijing atau bentuk makam. Ada lagi yang mengatakan makam Kiai Soleh Darat ini berada di mana? Berada di Bergota. Maka kita ketika menghadapi satu polemik yang seperti itu, kita kembalikan kepada sejarah. Beberapa waktu yang lalu saya baru saja mendapatkan satu bukti otentik, yang mana pada waktu wafatnya Kiai Soleh Darat pada tanggal 18 Desember 1903 Masehi atau bertepatan tanggal Hijriahnya itu 29 Ramadan, itu di satu surat kabar yang terbit pada waktu itu yang bernama Terompet Melayu menceritakan atau memberitakan wafatnya Kiai Soleh Darat, yang mana diceritakan di dalam surat kabar terbitan 1903 tersebut dengan jelas bahwasannya Kiai Soleh Darat ini dimakamkan di pemakaman umum Bergota, Semarang. Nanti kalau misalkan nanti saya kirim bukti daripada clipping Terompet Melayu tersebut. Jadi berdasarkan clipping tersebut, makam beliau Kiai Soleh Darat itu yang ada di Bergota. Di Bergota. Karena itu makam keluarga ya. Termasuk diantaranya di situ ada makam Kiai Murtado mertuanya, ada juga makam daripada menantunya yang setelah Kiai Soleh Darat sedo, pondok pesantren Darat ini dipegang oleh menantunya, yaitu yang bernama Kiai Ahmad Dahlan juga. Jadi beda, bukan Kiai Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah, tetapi Kiai Dahlan menantu daripada Kiai Soleh Darat. Dari sejarah singkat tadi bahwa beliau termasuk ulama yang berada di masa transisi adanya nama Indonesia. Nama Indonesia ya. Maka dari itu sebagai pemuda-pemudi Indonesia, maka selayaknya harus bagaimana menyikapi? Ya, kita harus mengikuti apa yang sudah digariskan oleh guru-guru kita, yang mana guru-guru kita ini juga mendapatkan garis daripada guru-gurunya lagi sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ini lepas daripada sanad keilmuan. Sebab zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terputus sanad keilmuannya. Akhirnya ketika sanad keilmuannya ini terputus, maka pemahaman tentang agama ini menjadi sedikit bias. Ketika menjadi sedikit bias, maka akan masuk daripada paham-paham yang aneh-aneh atau paham-paham yang berbeda dengan paham-paham guru-guru kita yang akan merusak akidah kita. Kalau akidah ini sudah rusak, maka berbahaya. Saya ibaratkan begini, satu pohon. Saya ibaratkan akidah ini seperti akar. Kalau akar ini sudah rusak, maka kemudian tidak bisa pohon tersebut menghasilkan buah. Karena apa? Akarnya rusak. Lah, akar di dalam beragama ini adalah akidah. Memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dan memahami tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu pesan untuk pemuda-pemudi Indonesia, Beb, dalam menghormati seorang pahlawan Kiai Soleh Darat, hal apa yang bisa diberikan untuk seorang tokoh pasti akan memiliki satu keteladanan. Tinggal kita ini bisa mencontoh keteladanannya Kiai Soleh Darat seperti apa. Contoh misal, sebagai seorang pemuda, bagaimana kita lihat Kiai Soleh Darat, begitu heibahnya beliau tentang ilmu. Beliau ngaji kemana-mana,
dari baik yang ada di kota di Jawa sampai beliau ke Mekah, sampai beliau berinteraksi dengan para ulama-ulama yang lain, ini yang harus kita teladani. Contohnya khususnya tentang apa? Tentang mencari ilmu. Sebab dengan mencari ilmulah manusia ini, insya Allah kalau manusia ini berilmu, maka dia akan menjadi terhormat dan dihargai oleh umat pada umumnya. Bidang keilmuan apa yang menjadi fun atau dalam arti kata lain keistimewaan dari seorang tokoh Kiai Mbah Sholeh Darat? Kiai Sholeh Darat ini hampir semua fun keilmuan di dalam ilmu-ilmu Islam ini beliau memiliki semua, dan beliau banyak menulis kitab. Satu contoh tentang bab fikih, beliau menulis tentang toharoh, bersuci. Beliau juga menulis tentang majmu' syariah. Di dalam tauhid, beliau menulis Sabilil Abid fi Sarah Jauhar Tauhid, daripada sarahnya kitab Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau menulis sarahnya. Kemudian di dalam tafsir Quran, beliau menulis kitab namanya Faidur Rahman. Tapi kitab ini belum sampai selesai 30 juz, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tasawuf, beliau metik daripada kitab Hikam, daripada kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Di dalam keilmuan Kiai Sholeh Darat ini, beliau termasuk ulama yang komplit keilmuannya, komplit sanad keilmuannya, baik dari sisi tafsir, dari sisi hadis, dari sisi fikih, dari sisi mantik, bayan, ma'ani, sampai kemudian falak. Beliau ini termasuk daripada tokoh yang berkompeten di bidangnya. Berarti bisa dikatakan bahwa beliau menguasai semua bidang keilmuan. Bahkan sampai dikatakan ada 2 ulama Indonesia yang diakui di dunia internasional. Yang pertama kita sudah tahu, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang mana kitab-kitabnya beliau ini tersebar ke seluruh dunia. Dan yang kedua, alhamdulillah berada di kota Semarang, yaitu Syekh Muhammad Sholeh bin Umar As-Samaroni, atau disebut Kiai Sholeh Darat. 2 ulama ini hidup satu zaman, saling berinteraksi, satu kurun, sama-sama menjadi syekhul ulama. Ketika zaman hidupnya beliau, sama-sama menghasilkan santri-santri, murid-murid, anak cucu murid yang terus mengembangkan ilmu-ilmu yang ditulis oleh beliau-beliau ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau para ulama-ulama tersebut. Berarti kita sebagai pemuda-pemudi bangsa harus bangga ya? Harus bangga. Jangan kita ini meremehkan para ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama Nusantara ini termasuk banyak sekali dari kita mau cari ilmu Islam yang seperti apapun, ada ulama-ulama Semarang ini, ulama-ulama Nusantara ini yang menulis tentang ilmu-ilmu tersebut, baik dari tafsir Quran, dari hadis, akhlak, tasawuf dan sebagainya, sampai ke thariqah pun banyak di antara ulama-ulama Nusantara ini yang berkompeten di bidangnya. Jadi kita sebagai generasi muda harus bangga, harus mengagungkan, harus senang, harus mencintai ulama-ulama Nusantara. Ya, baik, itu yang bisa disampaikan dari kami tim Al-Mihrab dan juga beliau Al-Habib Al-Mutahhar. Semoga dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya acara ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Jadi saya undur diri, mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung ataupun kesalahan-kesalahan itu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kunjungi website www.elmihrab.com, yang mana di dalam website tersebut ada 6 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan tentu saja bahasa Arab. Banyak sekali hal yang bisa kita dapat di dalam website tersebut, baik ilmu, kisah, sejarah, dan sebagainya. Jangan lupa sekali lagi kunjungi website www.elmihrab.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.